Halo para sahabat Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama dengan channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita punya tamu spesial yang sudah minggu lalu ada dan ini melanjutkan pembicaraan kita dari minggu lalu, sehingga ini merupakan episode kedua, yaitu berbicara mengenai growth mindset dan pengaruhnya terhadap capaian akademik yang biasa kita kenal dengan PISA. Nah, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Prof Yanto. Ya, apa kabar Pak Jo? Oh, baik, alhamdulillah sehat. Ya, bagus karena sudah divaksin jadi berseri-seri. Jadi kuat ini. Nggak khawatir lagi. Nggak Nah, khawatir lagi itu. kita meneruskan diskusi kita minggu lalu, Pak So ya. Ya, Ini betul. bagaimana sebetulnya capaian bisa di negeri ini, siswa-siswa kita yang kata Pak Jo kalau dicari di atas susah ya. Nah, harus Mencarinya lewat bawah, jalur bawah, Prof. saja. Langsung bawah sehingga gampang ditemukan. Nah, logiknya bagaimana Pak Jo? Kita beri penjelasan kepada pemirsa sehingga semuanya terinspirasi sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang penting untuk mengembangkan growth mindset sehingga bisa yang akan datang kita bisa perform lebih baik. Pak Jo, mari. Ya, selamat malam Prof ya. Jadi malam ini kita melanjutkan yang minggu lalu. Minggu lalu kita akan berbicara tentang konsep-konsep growth mindset. Ya. Hari ini, malam ini kita topiknya spesial nih. Ya, kita membahas growth mindset ini dari segi kacamata PISA. Ya. Karena sejak PISA mengumumkan hasil tes 2018, kemudian mereka menyisipkan growth mindset. Sekarang growth mindset itu menjadi primadona di berbagai negara. Ya. Karena saya banyak nanti berbicara tentang data-data, maka episode hari ini kita sisipkan dengan beberapa slide PowerPoint kita ya Prof ya, sehingga pemirsa kita bisa melihat bar chart-nya bagaimana, sehingga mungkin nanti mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nanti setiap slide nanti kita akan melakukan pembahasan dengan baik. Mohon izin ya Prof ya untuk share screen. Ya, oke. Oke, bisa ya Prof? Bisa? Ya, good. Ya, good ya. Bagus ini. Bagus ya. Ya. Jadi malam ini kita beri topik kita namanya growth mindset student dan school in PISA. Ya. Ini saya sengaja rancang ini khusus untuk platform lifelong learning-nya suyanto.id. Jadi ini pertama kali ini saya membuat seperti ini, membuat sebaik mungkin. Ya. Jadi seperti kita awali tadi, 2018 nih PISA ternyata adalah punya suatu hidden agenda. Agenda terselubung dia. Ternyata dia udah mulai bosan nih Prof, mengukur nilai matematik orang, science, sama membaca. Kenapa? Karena polanya tahun ke tahun tuh boleh dikatakan hampir sama aja. Sama ya. Sama aja. Nah, yang di atas tuh selalu lah Singapura, China, ya Hong Kong ya. Yang kuda hitam tahun ini cuma Estonia. Estonia tuh nomor berapa tuh? Nomor 5. Itu kuda hitamnya. Ya. Jadi Estonia ini sekarang nomor 1 di Eropa. Wow, ya. Padahal kita jarang dengar ya Prof ya. Jarang dengar Estonia itu negara yang bagus dalam bidang pendidikan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat apa rahasia dia. Apa rahasia dia. Nah, kemudian seperti kata Prof Yanto tadi, kalau mencari Indonesia jangan diurut dari atas. Sulit, mata jadi perih. Maka lebih baik kita langsung huncam ke bawah. Ya. Nah, kita huncam ke bawah, kita lirik nomor 6 dari bawah. Temulah Indonesia. Ya. Ya, memang kita mungkin negara kita besar, gap pendidikannya banyak ya, sehingga yang terjadi adalah kita memang sementara harus tabah dulu berada di bawah. Ya. Tapi
Tapi itu nggak bisa untuk alasan Pak Jo. Betul sekali. Kan Betul sekali, Cina juga penduduknya besar, malah sudah 1, berapa miliar dia. Iya, betul. Mungkin kita harus seperti mereka besok nih, Bro. Ya. Jadi kita pilih itu. Kalau Cina, Prof lihat ya, yang diikutannya BSJZ. Ya, ya. Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang. Nah, mereka mungkin kan karena mereka terlalu besar ya, sehingga mereka alokasi. Mungkin kita nanti pilih Jawa dulu. Ya, Jawa dulu mungkin kita akan jauh lebih baik. Ya, kita juga harus fair lah. Mungkin kita ini rendah mungkin karena digabung semua sehingga gap-nya terlalu jauh. Ya, gap terlalu jauh. Kalau kita lihat jalanan visa kita di tahun 2000 ya. Seperti membaca ya, Prof ya. Itu 18 tahun pulang pokok. Jadi 371 ke 371 lagi. Ya, 371 ke 371. Kalau matematik ada kenaikan. Ya, dari 360 walaupun dari tahun lalu turun. Dari 2015 turun dari 386 ke 379. Kalau sains 393 tahun 2006, 403 tahun 2015, turun lagi ke 396 tahun 2018. Ya. Nah, jadi Prof, pola-pola seperti ini Prof ya, banyak dialami oleh berbagai negara. Oke. Sehingga kalau dia di atas tetap di atas, kalau dia di papan tengah tetap di papan tengah, kalau papan bawah tetap papan bawah. Nggak ada kejutan-kejutan, Bro. Nah, ini Pizza ini penasaran, Bro. Ini what's wrong, kata dia. Ya. Apa? 3 tahun tidak ada perbaikan sama sekali. Dan tidak dialami oleh Indonesia saja, oleh banyak negara. Akhirnya mereka putar otak, Bro. Mereka coba mencari, ada nggak faktor non-akademis yang mungkin mempengaruhi hasil ini. Nah, maka itulah PISA ini yang diadakan oleh OECD, ya, Organisasi Kerjasama Ekonomi, ya, hubungan ekonomi, mencari mitra, Bro, mitra. Nah, mitranya itu dapat dari Cina. Oke. Namanya adalah Yidan. Oh, seperti pemain bola, Pak Jo. Apa? Seperti pemain bola. Itu dia. Itu Zidane ya, ini Yidan. Ya, Zidane ya. Jadi ini Prof, Yidan Prize ini dia ingin menyaingi seperti Nobel, Prof. Nah, tapi ini untuk Asia. Ya, dia berada di Asia tapi pemenangnya boleh di seluruh dunia. Oke. Nah, ternyata di belakang dia itu adalah itu Prof, mungkin Prof mendengar ya, Tencent. Tencent ini kan konglomeratnya Cina. Cina, ya. Ya, konglomeratnya Cina, seperti Samsungnya Korea lah. Oke. Ya, Korea ya. Nah, jadi ini ada Charles Chen Zidane itu, dia sangat peduli dengan pendidikan. Maka tuh ada semboyannya Prof tuh, 0 to infinity. 0 sampai tak terhingga katanya. Ya, bagaimana pendidikan ini bisa dibuka kuncinya yang tidak terbatas. Ya. Nah, sehingga mereka menyediakan hadiah nggak tanggung-tanggung, Prof. Kalau Nobel itu cuma 1,2 juta dolar, Prof. Kalau ini 4 juta dolar. Wah, sudah 4 juta dolar. Sudah berjalan, Pak Jo? Sudah berjalan, Prof. Dan pemenangnya kebetulan adalah ini, Carol Dweck nih, Prof. Oke. Nah, inilah sebabnya OECD mengambil growth mindset ini menjadi faktor X-nya mereka. Jadi mereka menyebutnya itu faktor X. Ya. Nah, jadi Carol Dweck ini mendapat hadiah 4 juta dolar. Gunanya apa? Untuk melanjutkan penelitian dia tentang growth mindset ini. Oke. Nah, dari Zidane tadi. Ya, dari Yidan tadi. Jadi beliau ini mendapatkan. Karena Yidan ini memang khusus dia memberi hadiah itu, Prof. Kan kalau Nobel kan kedokteran, kimia, fisika. Kalau ini khusus bidang pendidikan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa nih, Prof. Ya, begitulah mereka memberi perhatian khusus dan tinggi kepada bidang pendidikan. 4 juta dolar 1 tahun dikasih. Ya. Oke. Nah, jadi inilah Carol Dweck. Sehingga terjadi kerjasama segitiga nih, Bro. OECD, Zidane, sama Carol Dweck. Nah, kemudian mereka, seperti kita ketahui, Prof ya. Ya. Carol Dweck ini kan ngarang buku, ya, profesor psikologi dari Stanford University. Dan bukunya ini boleh dikatakan buku yang multi-million copy bestseller. Ya. Nah, kemudian dari buku itu kita bisa mempelajari bahwa ada istilah yang dikemukakan oleh beliau, yaitu ada growth mindset sama fixed mindset. Ya. Sehingga kalau dari gambar itu bisa kita lihat ya, kalau orang fixed mindset itu orang yang sudah terkunci. Jadi kalau sekarang nih nilainya 7,
dia akan merasa 7 itu adalah dia selamanya. Nah, kalau orang growth mindset ini lain lagi, Prof. Kalau dia dapat nilai sekarang 2, dia mengatakan 2 itu sekarang. Bulan depan belum tahu 2, tahun depan belum tahu 2, 5 tahun lagi belum tahu 2, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Maka itu namanya growth mindset. Ya, growth mindset. Ya. Dan Dweck ini sudah meneliti, Bro, bahwa dia sangat meyakini bahwa growth mindset ini bisa menggerakkan motivasi. Sehingga kalau orang yang sudah punya growth mindset itu punya keyakinan bahwa mereka bisa menjadi lebih cerdas. I can get smarter. Caranya gimana? Mereka menetapkan belajar itu sebagai tujuan mereka. Learning is my goal. Kemudian mereka melakukan usaha. Ya. Karena apa? Karena mereka yakin usaha itu akan membuat mereka lebih kuat. Nah, sehingga akibatnya apa? Mereka rajin belajar, spend waktu yang lebih banyak untuk belajar, sehingga akibatnya orang-orang yang grow mindset itu pasti akan menjadi higher achievement. Iya. Ya, mendapat itu. Nah, inilah kunci yang pengen dicari oleh PISA. Apakah gara-gara ini negara yang di bawah itu tetap di bawah, negara itu di tengah tetap di tengah, negara itu di atas tetap di atas? Kenapa yang bawah nggak bisa naik ke atas? Nah, mungkin gara-gara faktor ini. Maka itu mereka menguji, Prof. Benar nggak kira-kira hipotesis mereka ini? Iya. Oke. Kemudian, Carol Dweck ini juga meneliti growth mindset ini, menghubungkan dia dengan neuroscience, Prof. Neuroscience. Dan dia berhasil membuktikan bahwa apa? Setiap orang mengalami kesulitan, ya, neuronnya makin berkembang. Oke. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau kita sebut nama hubungan antar neuron itu adalah sinapsis, ya. Sehingga orang setiap mengalami kesulitan dan dia berjuang, itu sinapnya tuh makin banyak, Bro. Tumbuh dia. Kayak kelihatan itu, Pak. Betul, sangat ya. Kita punya 100 miliar sel otak yang disebut nama neuron. Ya. Antar 100 miliar itu saling membuat hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan itu disebut namanya adalah sinap. Makin banyak sinap, makin cerdas seseorang. Makin rimbun otaknya istilahnya. Maka itulah di sini si Dweck itu mengambil istilah namanya growth, tumbuh. Ya. Seperti pohon ya, Prof ya, seperti gambar ini. Seperti pohon dia tumbuh. Ya. Nah, inilah asal muasal penelitian dari Carol Dweck itu. Kemudian PISA memilih growth mindset ini dengan menduga adalah apa? Mindset ini jangan-jangan adalah X factor. X factor apa? Faktor yang menghambat sebuah negara naik kelas. Naik kelas. Maka itu mereka uji, Prof. Benar nggak kira-kira hipotesis mereka? Nah, cara mereka menguji gimana? Mereka sisipkan survei growth mindset secara tersembunyi, Prof. Ya, bagus nih. Ya. Karena apa? Seperti saya sampaikan minggu lalu, Bro. Kalau orang udah tahu mau diuji, jawabannya bisa diatur. Iya. Nah, karena itu diberi ini hidden, tersembunyi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya adalah your intelligence is something about you that can change very much. Jadi kecerdasan kamu adalah sesuatu tentang kamu yang tidak banyak bisa kamu ubah. Nah, dia beri 4 pilihan, Prof. Strongly agree, disagree, strongly disagree. Ya. Nah, jadi kalau bisa saya tambahkan begini, Prof ya. Jadi dia ini PISA ini pengen melakukan ini, Prof, kategorisasi, Prof. Kategorisasi. Kenapa kategorisasi? Jadi kalau mereka itu menjawabnya strongly agree, ya, itu mereka dikategorikan namanya FF, Prof. Oke. FF, fix. Ya, fix. Nah, saya coba rubah warnanya biar lebih ini mungkin merah. Biru, Wajo. Biru ya, Prof. Kuning. Kuning mungkin ya, Nah, ini. Kuning ya. FF, Bro. Kalau agree itu disebut namanya FG, Bro. FG. Kalau disagree itu disebut namanya GF. Kalau strongly disagree itu disebut namanya GG. GG. Bro. Udah. Jadi 600.000 orang siswa berumur 15 tahun dari 78 negara
harus menjawab pertanyaan ini. Nah, kemudian mereka sisipkan lagi pertanyaan-pertanyaan berikut. Tapi yang jadi jangkarnya ini, Prof. Ini jangkar. Maka itu pertanyaannya namanya pertanyaan jangkar. Ya. Anchor item. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Nah, ini walaupun kecil nanti saya highlight ya, Prof ya. Ini hasilnya, Prof. Ya, kalau bisa dilihat, Prof, Estonia tuh nomor 1 di atas, Prof. Iya. Ya, Estonia tuh nomor 1 di atas. Ini bisa dilihat di sini ya. Nih, Estonia. Ya, nih. bisa. Nah, Estonia. Ya, Estonia. Ya. Kalau kita di mana? Ini kita di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ini Indonesia. Nah, jadi kalau kita highlight, Prof ya, jadi kita highlight sedikit, Prof. Ya, biar bisa teman-teman kita lihat. Nah, ini kita highlight. Saya bisa pakai pembesar, Pak Jo. Bisa pembesar, Prof ya. Ini kebetulan memang filenya kecil sehingga ketika diperbesar agak pecah sedikit, ya. Nah, apa yang bisa dilihat di sini menariknya? Dilihat ya, Prof ya. Estonia adalah negara yang dianggap saat ini menduduki nomor 1 peringkatnya pendidikan di Eropa. Ternyata mereka punya growth mindset yang sangat tinggi. Oke. Sangat tinggi. Kalau kita balik sebentar, ini mereka tadi itu adalah 80%, Prof. Siswa mereka growth mindset hampir 80%. Ya, 78% tepatnya. Ya. Nah, sementara Indonesia ya berada di sini, nomor 3 dari bawah, Prof. Kita lebih parah lagi daripada akademis. Nah, kalau akademis kan nomor 6 dari bawah. Kalau growth mindset ini nomor 3 dari bawah, Prof. Nah, kemudian PISA mengeluarkan pengumuman, Prof. Apa katanya? Ada 6 negara ini yang sangat berbeda dari negara lain. Kenapa? Siswa yang punya growth mindset tuh nggak sampai 40%. Ya. Ya. Dan mereka mulai melakukan analisis terhadap khususnya yang 6 negara ini. 6 negara ini. Negara itu adalah Republik Dominika, Indonesia, Republik Makedonia Utara, Panama, sama Filipina. Kadang-kadang sedih. Kadang-kadang sedih ya, Prof ya. Negara kita, negara besar gini harus bersanding dengan negara-negara yang jujur aja banyak yang nggak pernah dengar namanya. Ya, ditanya Republik Dominika, apalagi Republik Makedonia Utara tuh nggak tahu kita di mana dia. Ya, kalau Panama mungkin tahu sedikit lah. Filipina tetangga kita, tahulah. Ya. Nah, jadi ini merupakan sinyal, Prof. Kenapa? Karena kita ada di sana. Kita termasuk salah satu di sana. Kita 3 terbawah. Mari kita lihat, Prof. Kemudian mereka melakukan analisis yang lebih tajam lagi, Prof. Apa pengaruh growth mindset ini terhadap attitude dari students? Mereka ambil 5 parameter, Prof. Ya, parameter yang pertama adalah sebutnya apa? Motivation to master task. Jadi motivasi untuk menguasai tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Ternyata ini cukup tinggi. Ya. Nah, kemudian self efficacy. Ya. Nah, kalau self efficacy ini mungkin banyak teman-teman mungkin yang nggak terlalu akrab ya. Ini adalah keyakinan diri. Keyakinan bahwa dia bisa mencapai apa yang dia mau. Dia merasa yakin bahwa saya kalau belajar saya pasti pinter. Beda sama self esteem atau self confident. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah diuji bagaimana mereka bereaksi terhadap kegagalan, failure. Ya, ketakutan terhadap failure. Ternyata orang-orang mindset tuh udah nggak ada takutnya lagi, Prof. Maka itu negatif. Saraf takutnya putus. Saraf takutnya sudah selesai, Prof. Kemudian diuji lagi, Prof. Berikutnya lagi. Mereka punya nggak learning goals? Mereka belajar tuh buat apa? Apa cita-cita mereka? Dan yang terakhir adalah value of school. Bagaimana mereka bergaul dengan teman mereka, dengan guru mereka, nilai-nilai yang ada di sekolah mereka itu bagaimana mereka? Ternyata positif. Nah, akhirnya PISA ini masuk lebih dalam lagi, Bro. 5 parameter ini digabung dengan 3 mata pelajaran yang diuji. Kan mata pelajaran yang diuji kan 3 ya, Prof ya? Membaca, matematik, sama sains. Digabung, Prof. Inilah kehebatan statistik sekarang, Prof. Ya, digabung. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada sebuah grafik, Prof. Berdasarkan penelitian dari Dweck. Apa efek pujian terhadap prestasi? Oke.
Jadi dia menyebut namanya begini, Prof. Ada namanya price of process sama price of intelligence. Ya, ya intelligent price ya sama effort price. Ya. Jadi kita beri contoh supaya teman-teman kita lebih mengerti. Jadi kalau intelligent price itu seperti kita menguji orang, Bro. Wah, kamu jago nih. Kamu brilian nih. Kamu hebat banget nih. Itu namanya intelligent price. Ya, ternyata itu berefek negatif ke orang. Kenapa? Lihat, Bro, grafiknya turun. Karena biasanya kalau anak-anak dipuji-puji seperti itu, dia mulai loss. Saya udah pinter juga kok, tiap hari dipuji oleh guru-guru, sehingga mereka cenderung jadi fix. Cenderung jadi fix. Itu kuncinya, Bro. Ya? Nah, kebalikannya disebut namanya effort price. Nah, effort price ini seperti ini kata Prof ya. Wah, hasil yang kamu dapat hari ini menunjukkan kamu bahwa kamu sudah banyak maju daripada yang sebelumnya. Jadi usaha yang kamu lakukan itu sudah membuahkan hasil saat ini. Apalagi kalau kamu lanjutkan terus. Nah, coba Prof kata-katanya. Ya, beda ya Prof ya, beda. Sehingga kalau kita effort price ini dilakukan, anak-anak makin growth, makin tumbuh mereka, makin menjadi G. Sebaliknya kalau intelligent price itu orang didorong menjadi fix. Ya. Nah, inilah salah satu terlena itu. Terlena betul sekali, terlena mereka. Nah, maka itulah dalam satu pelatihannya, Prof ya, guru-guru itu diajar cara berkomunikasi karena kunci itu komunikasi. Dan saya rasa mungkin Prof setuju juga ya. Mungkin di tempat kita itu adalah communication skill dari guru-guru itu yang perlu digarap. Ya. Nah, kalau saya misalnya di Singapura lihat Prof ya, guru-guru tuh kalau berbicara, bercerita di depan muridnya itu menjadi seorang motivator, Prof. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Murid-murid mereka tuh termotivasi dengan mereka, tidak ada takutnya. Ya. Nah, mungkin agak beda dengan kita. Dan sangat menjiwai, Pak Jo. Dan sangat menjiwai. Betul, sangat menjiwai, Bro. Ya. Coba kita lanjut ke Prof. Ya. Nah, ini adalah bar chart yang menggabungkan antara 5 parameter yang diuji tadi. 5-nya akan sebut namanya tadi student attitude. Student attitude. Kemudian dipecah berdasarkan mata pelajarannya. Nah, kita ambil contoh ya, Prof ya. Di ini yang pertama, motivasi untuk menguasai tugas-tugas. Ternyata di membaca, jadi yang biru itu membaca, Prof. Itu paling tinggi pengaruhnya. Prof. Jadi kalau orang punya growth mindset itu, Prof, kalau dia membaca itu dia sangat menjiwai, sangat bersemangat dia. Kenapa? Dia ingin menguasai apa yang dia baca. Nah, kemudian yang kedua yang putih itu adalah science. Science nomor 2. Kemudian yang paling hitam itu adalah matematik. Nah, mungkin matematik kita bisa memahami ya, Prof ya. Kadang-kadang kan soal matematik itu cerita-cerita yang abstrak ya, Prof. Abstrak matematik. Ya, abstrak sehingga motivasi untuk menguasai itu paling rendah di antara 3 pelajaran itu. Nah, kemudian kita loncat langsung ke yang tengah, Prof. Fear of failure. Ya, membaca paling tinggi. Kenapa matematik paling rendah? Matematik kan hitam ya, Prof ya? Nah, ternyata ada Prof. Seperti Prof tahu, ini matematik ini kan salah satu pelajaran yang ditakuti orang. Nah, dalam UN juga matematik kan salah satu yang paling rendah, betul Prof ya? Nah, akibatnya apa? Orang mungkin sudah nggak takut lagi sama matematik. Ya, toh nanti nilai ibaratnya jeblok di matematik dianggap biasa, Bro. Ya, udah matematik. Mana yang paling rendah? Matematik. Udah biasa. Karena banyak temannya, Pak. Ya, banyak temannya. Ya, satu kelas kalau yang dapat nilai merah, ya mungkin lebih dari separuh. Sehingga akibatnya apa? Ketakutan orang udah nggak ada lagi, Bro. Maka tuh ini hitamnya itu sedikit. sudah common enemy itu. Karena common enemy. Udah kalau jelek udah biasa dah. Nah, jadi bisa Prof lihat ya, Prof ya. Jadi PISA ini memang bagus ya untuk tahun ini. Dia menggabungkan unsur akademis dan non akademis. Kemudian digabungkan dalam satu grafik. Satu grafik. Sehingga kita bisa lihat di sini. Ya, ini kan semuanya permainan statistik. Semua permainan statistik, ya. Kita lanjutkan, Prof.
Kemudian mereka gabung lagi, Prof. Bagaimana hubungan growth mindset dengan dukungan dari guru terhadap siswa? Wah, ini kan bagus banget, Prof, ini hasilnya. Ya, kita juga berharap nih sebenarnya kementerian kita nih melakukan analisa-analisa seperti yang kita lakukan ini. Ya, mereka 4, Prof. Mereka 4, ya. Yang pertama, bagaimana siswanya merasa gurunya membantu mereka ketika mereka belajar. Nih, teachers help student with their learning. Siswanya itu merasa nggak gurunya itu membantunya. Jadi kalau grow mindset itu dia merasa, Bro. Merasa, wah ini guru saya mendukung saya nih. Ya. Nah, kalau yang kedua, the teacher give extra help when student need it. Jadi kalau ada murid-murid yang merasa nggak bisa, itu gurunya bersedia memberi bantuan tambahan, extra help. Kalau perlu di luar jam mata pelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka merasa nggak gurunya tuh membantu mereka terus-menerus sampai mereka mengerti. Dan yang terakhir adalah mereka gurunya tuh menunjukkan and interest. Jadi mereka tuh menunjukkan ketertarikan mereka setiap student lagi belajar. Nah, ini PR besar buat guru-guru kita. Guru-guru ya. Guru-guru, Bro. Ternyata apa? Kalau guru-guru melakukan ini, efeknya ke grow mindset siswa itu sangat besar. Efeknya ke grow mindset siswa itu sangat besar. Sangat besar. Lihat, semuanya positif, Bro. Nggak ada yang negatif. 20 hours. Semuanya positif, ya. Iya. Coba kita analisa satu aja, Prof. Untuk menunjukkan. Ini untuk menunjukkan kita analisa satu aja, Prof, ya. Nilai membaca. Jadi ini adalah kurva antara skor membaca yang sumbu tegak sama persentase grow mindset yang sumbu datar. Oke. Nah, ternyata Indonesia ada di sini, Prof. Apa artinya? Dengan 28% siswa yang grow mindset, kita hanya mempunyai skor membaca 371. Ya. Jadi terdapat korelasi positif antara apa? Antara persentase grow mindset dengan skor membaca. Secara statistik ini disebut namanya signifikan. Ya. Signifikan udah. Secara ilmiah terbukti ya, Prof, ya? Ya, terbukti. Korelasinya sudah terbukti positif. Ya, nah, ini untuk membaca, ya. Ini 30% kita nih, Prof. Jadi kita itu adalah 4 negara yang berada di 30%. 6 negara yang berada di bawah 40%. Ya, nah, 40%. Jadi kita 3 terbawah. Jadi di sini membuktikan bahwa apa? Bahwa persentase siswa yang grow mindset itu berkorelasi langsung dengan skor. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, Prof. Kemudian guru diminta oleh siswa, bagaimana kamu menilai guru kamu? Setuju nggak kamu? Misalnya, yang pertama, it was clear to me that the teacher liked teaching us. Ini pertanyaannya sangat mendalam ya, Prof, ya? Iya. Sangat mendalam nih, Prof. Ya, sangat mendalam. Ya, ternyata strongly agree sangat banyak, Prof. Oke ya. Ya, mereka setuju bahwa kelihatan gurunya tuh adalah bantu, ya. Enggak terlalu antusias. Ya. Nah, kemudian yang kedua enthusiasm, ya. Antusias enggak gurunya? Ya. Kemudian yang ketiga jelas enggak bahwa dia deal dengan topik yang diajarkannya. Dan yang keempat, kelihatannya mereka enjoy nggak mengajar. Jadi ini sekarang nih murid disuruh menilai guru, Prof. Murid disuruh menilai guru. Ya. So, karena apa? Karena si PISA ini pengen banget kan memperbaiki kualitas murid itu salah satu kan lewat intervensi ke guru ya, Prof, ya. Nah, inilah maka tuh mereka cecar tuh gurunya. Ya, nah, sehingga dilihat di sini, Prof, ya, yang strongly agree itu banyak tinggi. Jadi disinilah ibaratnya lobang-lobang yang harus kita tutupin. Ya, mungkin ini sangat berguna juga untuk LPTK kita. Ini lobang-lobang yang harus ditutup di pabriknya. Ya, di pabriknya. Oke, kita lanjutkan, Prof. Kemudian ada lagi
data terakhir ini yang saya ingin tunjukkan. Mereka membagi grow mindset mereka tuh pertama berdasarkan gender, bro. Oke. Ya, laki-laki sama perempuan. Ternyata perempuan lebih strong, lebih grow mindset daripada laki-laki. Ya. Yang kedua, ini lagi, Prof. Ini sebenarnya yang di tengah nih yang paling perlu buat kita, Prof. Mereka membandingkan nih secara socio-economic status. Jadi siswa-siswa yang disebut namanya disadvantage, siswa-siswa yang keluarganya nggak mendukung, ekonominya lemah, lingkungannya nggak bagus, itu ternyata kalau punya growth mindset-nya jauh lebih bagus daripada kalau orang anak-anak yang dari keluarga kaya, semua fasilitas ada, ya. Sehingga di sini terbukti, Prof, ya, kalau anak-anak yang disadvantage itu kalau punya growth mindset, mereka akan jauh lebih sukses daripada yang advantage. Ya. Karena biasa tantangan, Pak Jo. Biasa tantangan. Seperti kita sebut tuh OCD itu makanan mereka sehari-hari. Ya. Yang kaya-kaya itu ada di zona nyaman, ya. Zona nyaman, kabar John. Belajar nggak belajar, nakal lulus juga, ya. Apa-apa tersedia, sehingga mereka comfort zone mereka menyebabkan mereka adalah secara nggak ada growth mindset tuh nggak banyak pengaruh, bro. Iya. Udah nyaman. Ya, betul. Udah nyaman. Nah, kemudian yang terakhir tuh yang coklat tuh membandingkan adalah murid-murid yang imigran dengan non imigran. Wow. Ya. Ini hebatnya. Ternyata orang-orang yang imigran, Prof, itu lebih grow mindset daripada ini. Karena mungkin dia harus menyesuaikan diri di negara dia hidup. Ya, betul. Ya, harus struggle dulu dia. Sudah hukum alam itu. Udah hukum alam, betul. Nah, dan ini ternyata terbukti juga, Prof. Terbukti. Jadi dari grafik-grafik yang kita lihat, Prof, ya, banyak pengetahuan-pengetahuan baru, banyak fakta-fakta baru yang bisa mendukung pendidikan kita, Prof. Ya, betul. Banyak sekali. Ya, sehingga kita tidak lagi berkutat dengan nilai-nilai akademis yang sebenarnya ada di balik itu ada sesuatu yang harus kita benahi. Ya. Nah, coba kita berjuang selama ini fokus ke akademik, nggak beranjak kita, nggak beranjak kita, ya nggak banyak hasil yang kita dapat. Nah, akhirnya, Prof, analisa hasil PISA ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada positive association antara growth mindset dengan academic performance. Terbukti udah tuh dari kurva-kurva yang kita lihat itu. Nah, sekarang mari kita ambil ini, Prof, pelajaran dari sini. Saya menyebutnya kesimpulan-kesimpulan. Ya. Nah, ini supaya apa? Saya tempatkan di belakang, Prof, supaya inilah menjadi fokus kita, Prof. Ya. Nah, mari kita ambil kesimpulan pertama. Pertama, nama sebutnya growth mindset berpengaruh secara signifikan terhadap academic performance siswa. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua, kita ambil dengan segi angka-angka, Prof, ya. Siswa dengan growth mindset memiliki nilai membaca 32 poin, sains 27 poin, matematik 23 poin, lebih tinggi daripada yang fixed mindset. Ya. Jelas nih angka-angkanya. Ya, jadi secara kuantitatif ada, secara kualitatif juga ada. Ya, jadi ini poin kita yang pertama. Kemudian saya masuk poin kita yang kedua, Prof. Ini. Kalau kita bicara tentang growth mindset itu, kuncinya tuh ada di guru. Ya, guru. Nah, jadi begini, Prof, ya. Kalau gurunya fixed mindset, siswanya grow mindset, itu angkat hancur. Angkat hancur. Kebalikannya, siswanya banyak yang fixed mindset, tapi gurunya yang grow mindset akan maju. Terbukti, Prof. Ini. Ya. Kelas yang diajar oleh guru grow mindset nilainya bisa 2 kali lebih tinggi daripada kelas yang diajar oleh guru fixed mindset. Jadi guru ini adalah kuncinya. Kalau dia sudah berhasil kita grow mindset kan, Prof, apapun kelas yang dia dapatkan, dia bisa mendorong menjadi grow. Ini kesimpulan kita yang kedua, Prof. Kemudian kesimpulan kita yang ketiga. Grow mindset sangat berpengaruh pada siswa yang kurang beruntung yang saya jawabkan tadi, Prof. Siswa miskin, ya, tinggal di tempat yang kumuh, keluarganya kurang mendukung, ekonomi lemah, ya. Itu kalau dia bisa ditumbuhkan grow mindset-nya, Prof, wah, itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Ini menurut saya kesimpulan nomor 3 nih sangat penting buat kita.
Ya. Penting buat kita. Karena mungkin di tempat kita ini banyak juga siswa kita yang disadvantage, ya, Prof ya. Banyak sekali. Ya. Nah, kisah sukses dari mereka juga sudah banyak, Pak Su. Betul sekali. Terbukti ya. Seperti misalnya bidik misi skala ya, Prof ya. LPDP gitu ya, Prof ya. Yang mana Prof jadi jurinya itu terbukti ya, Prof ya. Anak-anak yang dianggap disadvantage ini ternyata daya juangnya lebih tinggi. Struggle. Ya, dan ternyata secara buktinya bahwa mereka memang sudah punya growth. Ya, sebaliknya seperti premium, seperti bensin dikasih umpan api sedikit langsung bos. Langsung nyamber. Ya, nyamber. Saya yakin Prof Yanto sudah dari dulu udah tahu nih, udah menemukannya dari berbagai seleksi-seleksi yang Prof jadi jurinya. Kelihatan ya, Prof ya. Anak-anak yang kurang beruntung tuh benar-benar tuh, ya, apalagi mereka mengatakan kalau nggak lewat sini saya nggak bakal bisa kuliah nih. Ya. Itu kira-kira perjuangannya udah darah dan air mata itu udah makanan sehari-hari ya, Prof ya. Nah, maka itu di sini, Prof ya, kita bisa melihat ya, Prof ya. Sebenarnya status ekonomi itu tidak menjadi faktor yang terlalu penting. Ya, PISA sudah membuktikan bahwa kalau dia ekonominya lemah tapi dia punya growth mindset, maka itu dia akan jauh lebih sukses daripada orang yang mampu tapi fixed mindset. Di mata Tuhan coba begitu, Pak Jo. Orang yang sengsara itu doanya lebih didengarkan. Lebih dihargai. Betul, lebih dihargai. Karena dia kalau berdoa pasti sungguh-sungguh ya, Prof. Kenapa? Menyangkut hidup matinya dia. Ya. Kalau dia berdoa, dia melihat tuh besok saya mau makan apa ya, Prof ya. Besok lulus SMA saya bisa kuliah nggak? Kalau anak-anak yang beruntung belum lulus saja udah kuliah ya, Prof ya. Udah bayar uang kuliah malah. Nah, kita lanjut, Prof. Ya, kita lanjut ya. Nah, yang keempat. Ya. Nah, ini antar negara lagi, Prof ya. Antar negara. Ini bagus nih, Prof, kesimpulan ini. Growth mindset sangat berpengaruh di negara yang memiliki sistem pendidikan yang buruk. Jadi kalau sistem pendidikannya buruk, Prof ya, anak-anak yang growth mindset itu memberi pengaruh yang sangat besar. Sebaliknya, kalau negara itu punya sistem pendidikan yang baik, itu pengaruh growth mindset sedikit, Prof. Iya. Karena apa? Semuanya sudah settled. Iya, betul. Nah, saya cerita sedikit, Prof. Singapura, Prof. Ya. Singapura itu secara akademik nomor 2 di dunia ya, Prof. Ya, di bawah Cina. Ya, di bawah Cina. Tapi mereka hanya punya 60% growth mindset. Mereka ada di ranking 18, Prof. Kenapa? Inilah membuktikan bahwa di negara-negara yang pendidikannya baik, itu growth mindset-nya tidak banyak banget pengaruhnya. Maka itu mereka hanya berada di ranking 18 untuk growth mindset. Ya. Padahal akademik mereka ranking 2. Ranking 2. Sementara Estonia itu mereka ranking 5 secara ekonomi, tapi secara growth mindset nomor 1 di dunia. Ya, oke. Jadi ini kembali kepada kita. Kita harus akui ya, Prof ya. Mungkin sistem pendidikan kita belum terlalu bagus. Ya itu belum kesempatan ini. Kesempatan kita. Ada faktor yang bisa menunjang. Ada faktor X yang bisa menunjang. Ya, sehingga saya sengaja menonjolkan kesimpulan 4 ini, Prof, untuk melihat bahwa ini cocok untuk negara kita. Ya, betul. Mungkin selama ini nggak ada orang yang melihat ke sini. Jadi kalau persoalan growth mindset itu digarap di negara kita, itu daya picunya itu akan lebih hebat ini, Pak. Daya picunya kita duga itu akan luar biasa. Ya, mungkin contoh ya, Prof ya. Sekarang ini ada yang kita sebut banyak Prof interview juga pejabat-pejabat itu guru penggerak ya, Prof ya. Ya. Guru penggerak. Coba kalau guru penggerak kita tuh digarap growth mindset-nya. Ya, sehingga dia bisa menyebarkan ke guru-guru lain, ke siswa, ke berbagai sekolah. Kita yakin itu akan dampaknya akan luar biasa. Nah, kita ambil kesimpulan kelima dulu, Prof. Ya, oke. Kelima. Growth mindset ini teachable, bisa diajarkan, Prof. Ya, ada cara mengajarkannya. Oleh karena itulah guru-guru di berbagai negara sekarang termasuk Singapura itu dilatih, Prof, menjadi apa yang disebut namanya GMC, Prof. Growth Mindset Coach. Growth Mindset Coach. Kenapa disebut coach? Kenapa tidak disebut trainer? Coach ini beda sama trainer. Ya. Dan di sini juga ada tantangan, Prof. Karena guru-guru itu harus mengajarkan growth mindset di saat mereka sedang belajar. Jadi belum lulus nih. Nah, jadi mengajar ketika sedang belajar.
Prof lihat ya, itu tantangannya sangat besar. Ya. Tantangannya sangat besar ya. Nah, sehingga sekarang Prof di berbagai negara program GMC ini banyak sekali dilakukan. Banyak sekali dilakukan. Ya. Jadi guru-guru itu disebut namanya coach. Apa bedanya coach dengan trainer? Kalau trainer itu dia kan udah jago. Kalau guru mindset itu dia sebenarnya nggak jago, Prof, tapi dia jago melihat kesalahan. Iya, iya. Nah, jago melihat kesalahan. Seperti misalnya coach-nya Messi. Ya. Kan nggak mungkin coach-nya Messi lebih hebat daripada Lionel Messi main bola ya, Prof ya? Iya, iya, iya. Nggak mungkin. Nah, tapi kalau dia coach dia tahu, oh si Messi ini kalau nendang suka banyak meleset karena kakinya kurang miring. Kakinya kurang tekuk, kurang ini. Nah, seorang coach tuh bisa melihat kesalahan. Bisa melihat kekurangan. Nah, sehingga nanti kalau guru-guru itu sudah menjadi seorang GMC, dia bisa melihat siswanya. Oh, kalau yang siswa ini di sini perlu diperbaiki, siswa ini di sini perlu diperbaiki. Ya. Nah, oleh karena itu, Prof, ya bisa mengatakan apa? Sky's the limit. Jadi kalau orang punya growth mindset itu batasnya itu adalah langit, Bro. Ya, ya, ya. Ya, Punya batasnya mimpi, itu langit. Punya mimpi, Pak Jo. Punya mimpi, betul sekali. Ya. Punya mimpi. Maka itu dia bilang, kalau orang sudah punya growth mindset itu, nggak ada batasnya lagi. Nggak ada batasnya lagi. Nah, maka itu, Prof, kami ini karena warga bangsa juga, anak Indonesia juga ya, kadang-kadang ada mimpi juga, Prof ya. Mimpi kami apa, Prof? Mimpi kami adalah bagaimana kita ya berusaha mencari faktor non akademis yang disebut namanya apa? Beyond reading, math, and science. Jadi growth mindset itu udah dianggap adalah beyond reading, math, and science. Kenapa artinya? Kalau kamu sudah punya growth mindset, yang reading, math, and science itu sudah ngikut. Iya, iya, betul. Sudah ngikut dia. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, caranya ini, Bro. How to become a growth mindset coach. Ini program yang saat ini banyak sekali, Bro, dilakukan. Buku-bukunya udah tersedia. Iya, ya. Maka itu kami pernah bicara dengan Prof ya. Ini program GMC ini paling tepat tuh di LPTK ya, calon-calon guru yang lagi ngambil PPG, Prof. Wah, itu sangat bagus. Kenapa? Inilah yang dilakukan oleh Singapura di NEA. Di NEA mereka. NEA itu kan LPTK-nya Singapura, National Institute for Education. Guru-guru mereka kan digarap di sana. Ya. Nah, sehingga guru-guru di sana sekarang tuh adalah harus wajib jadi GMC. Ya. Sehingga kami bermimpi, Prof ya, suatu saat ya kita bisa melatih dosen-dosen kita jadi GMC. Iya, ya. Kita bisa melatih kepala sekolah jadi GMC. Kita bisa melatih guru kita, khususnya yang ikut PPG. Begitu keluar PPG itu, dia bertambah ilmunya. Bukan ilmu akademisnya, tapi ilmu non-akademisnya itu apa? GMC-nya. Apalagi guru-guru yang saat ini sedang kuliah jurusan-jurusan pendidikan di LPTK kita menjadi growth mindset. Ya, jadi kira-kira ini yang bisa kita sampaikan, Prof. Mudah-mudahan mimpi kita untuk bisa memberi kontribusi ke peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini lewat gerakan GMC ini mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, Prof. Ya, amin. Ya. Amin. Ya. Saya stop ini ya, Prof ya. Saya stop ini biar kita lanjutkan ngomong-ngobrol. Ya. Ya. Ya, luar biasa ini, Pak Jo. Jadi negara-negara yang sudah sadar duluan terhadap beyond the reading, math, and science, betul, itu in the long run, saya kira akan memiliki posisi yang baik terhadap pencapaian akademik dari para siswanya, Pak Jo. Betul sekali, Bro. Karena kan modalnya di situ. Betul. Ketika growth mindset itu, terutama di negara-negara yang pendidikannya itu belum bagus, kacau-kacau sedikit gitu. Ya, betul sekali, Bro. Kami begitu ini, Bro ya, kami mempersiapkan slide ini, Bro. Kami baru pakai report PISA, analisa. Jadi begini, Bro ya. Di Inggris, di Singapura, ini hasil PISA ini dipresentasikan di berbagai tempat. Tujuannya apa? Supaya mereka punya tujuan bersama, Bro. Ya, apa yang mau kita capai? Apa yang mau dicapai? Kenapa PISA sampai melakukan penelitian tentang growth mindset nih? Apa manfaatnya buat kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Sehingga menjadi common goal oleh masyarakat. Betul sekali. Saya kira GMC itu, Pak Jo, in the long run itu bisa juga itu keluarga
bapak ibu, orang tua. Betul sekali. Betul sekali. Karena di rumah itu anak-anak itu kadang-kadang nggak bisa berkembang karena pola interaksinya, pola asuh orang tuanya itu sangat betul sekali. Sehingga growth mindset nggak berkembang itu. Ya, maka tuh ada program di Singapura tuh growth mindset for adult. Oke. Untuk parents. Ya, untuk parents. Ya, untuk orang tua. Nah, lama-lama Singapura Pak Jo, orang mau nikah harus punya sertifikasi growth mindset itu. Bisa terjadi. Betul. Nah, maka tuh Prof ya, nanti minggu depan Prof ya. Karena kita audien Prof ini kan banyak guru-guru, dosen-dosen ya. Minggu depan kita kupas nih program GMC ini Prof. Ya, oke. Apa yang mau dilakukan? Ya. Apa langkah-langkahnya? Apa referensi-referensi yang kita punya? Ini menarik sekali, Prof. Ya. Mudah-mudahan Pak Jo, saya kira kita akan menemui guru, mudah-mudahan guru juga tertarik untuk nonton. Tapi kadang-kadang kalau kontennya itu mendidik begitu itu harus berjuang Pak Jo. Berjuang betul. Ini kita harus grow mindset duluan. Jadi marketingnya itu nggak boleh give up. Jadi, betul. Terus harus grow mindset, Bro. tapi kalau dikasih konten yang tidak mendidik itu, wah luar biasa Pak Jo. Wah, antri. Jutaan orang langsung nonton. Sehingga anak-anak kita itu Pak Jo, ketika disurvei di WA itu dikasih tokoh pemimpin Indonesia yang ketika memimpin nggak zaman dia itu nggak tahu Pak Jo. Nggak kenal tuh, betul. Nggak kenal sama sekali. Tokoh hiburan yang di YouTube malah tahu namanya. Tahu. Tahunya malah detil lagi, Bro ya. Ulang tahunnya di mana, tinggal di mana, ya kan? Wah, itu memang kadang-kadang ini tantangan kita, Bro. Ya, oke. Maka tuh kuncinya, Prof ya. Kita harus grow mindset dulu, Bro. Ya. Kita harus grow mindset dulu supaya kita nggak menyerah, Bro. Ya betul. Kita nggak boleh give up, nggak boleh give up. Maju terus. Karena Tuhan sendiri nggak boleh orang putus asa. Betul. Kalau Tuhan boleh membolehkan putus asa, saya daftar pertama kali Pak Jo. Oke lah. Satu Prof ya, kita cari teman Prof, teman ya, cari teman di kampus-kampus, cari teman guru-guru ya, untuk berkumpul bersama. Kita melakukan inilah program GMC ini ya, menjangkau guru-guru kita ya kan. Ya. Saya Pak Jo, nanti ke kampus saya wacanakan ini juga. Ya. Jadi kepada para pengambil kebijakan dan sebagainya itu GMC ini supaya menjadi perhatian karena kita adalah pabriknya guru. Pabriknya guru betul. Ya oke Pak Jo. Terima kasih. Bro. Dan begitulah para pendengar Suyanto.id, kita telah bersama Dr. Johan Yoga, seorang international trainer dan juga ahli mind map, ahli growth mindset, ahli fixed mindset, bagaimana cara mengaplikasikan kedua-duanya itu ke dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa klik subscribe supaya mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Terima kasih kebersamaannya Pak Jo. Kita terima kasih, Bro. Sampai ketemu. Terima kasih.